Halo sahabat tani sekalian dimana saja berada. Kali ini saya ingin membahas asam umat ya. Saya tertarik untuk membahas asam umat yang katanya bisa menghemat pupuk sampai 25% ya. Dan yang kemarin sudah kita upload yaitu pupuk hayati yang bisa menghemat 30-40%. Sekarang kita akan membahas asam umat yang katanya hemat 25% ya. Untuk bagaimana asam umat bisa menghemat 25% dan pembenah tanah, nanti kita review, sudah kita bikinkan materinya ya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih teman-teman, luar biasa. Baiklah, langsung saja ya. Asam umat ini ya, ini sebenarnya bukan pupuk ya. Asam umat ini merupakan pemenah tanah ya. Kalau orang bilang pupuk ya bisa dikatakan salah ya, karena dia adalah pembenah tanah. Kenapa dia bisa menghemat 25%? Nanti akan kita ulas ya. Jadi yang pertama, apa itu asam umat dulu ya. Asalnya itu apa ya? Asam umat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah mati, terkomposisi dan menjadi humus, atau dikatakan dia topsoil atau tanah bagian paling atas ya. Kalau di hutan itu banyak ya masih humus ya. Itu di hutan itu tanpa dipupuk itu sudah subur karena banyak humatnya, humit asidnya. Itu dia dikatakan topsoil, bisa polimer, kalau bahasa gaulnya itu polimer, humus juga bisa juga, terus humit asid ya, ini asam umat ini. Jadi kalau pertanian di Korea itu, dia pertanian organik Korea itu tidak menggunakan pupuk kimia ya. Dia mengambil humit asid dari hutan dan dibikin molase, diperbanyak dan dipupukkan. Itu kalau pertanian di Korea. Nah, baiklah. Ini asal usul asam umat ya, dari topsoil, sudah paham ya. Terus dosisnya ya. Kalau dosisnya itu 100:1 ataupun 1%. Kalau 100 kilo pupuk 100 kilo pupuk 1 kilo asam umat. Jadi ini 1 kilo bisa dicampur untuk 100 kilo pupuk ya dosisnya. Jadi kalau asam umat ini sebaiknya dicampur dengan pupuk ataupun dikocor ya. Dia sebenarnya ada yang untuk dispray ya, penyempurnaan dari asam umat ini ya. Namanya asam fulvik atau fulvic acid. Itu dia bisa untuk dispray. Itu cuman yang lebih banyak orang menggunakan asam umat karena asam fulvik itu lebih mahal ya. Dia asam umat diekstrak dan menjadi asam fulvik. Terus jadi asam umat itu ini bukan pupuk, makanya dia bisa dicampur dengan pupuk, bisa campur dengan fungisida bisa, terus bakterisida juga bisa, karena dia bukan pupuk ya asam umat ya. Jadi untuk keunggulan merek apa
yang bagus ya. Jadi selanjutnya asam umat merek apa yang bagus, kadang-kadang kawan bertanya ya. Jadi untuk merek itu semua bagus ya. Kalau ini saya pakai apa ya, yang larut dalam air lah. Jadi kalau kawan-kawan mau membandingkan ya beli beberapa jenis gitu ya untuk membandingkan dan diaplikasikan. Satu bedeng pakai merek A, satu bedeng pakai merek B, satu bedeng lagi merek C, dan nanti dibandingkan yang paling cocok untuk tanah Anda, yang paling bagus, baru untuk selanjutnya Anda bisa memilih mana yang bagus. Kalau untuk yang bagus yang mana, semua bagus ya. Terus keunggulan dari asam umat. Yang pertama, keunggulannya itu sebagai chelator, ataupun dia akan mereduksi ya. Dia untuk logam berat seperti besi, mangan, terus tembaga itu biasanya itu tidak susah untuk direduksi atau dimakan oleh tanaman. Bahkan tanaman pun tidak mampu mengurai. Nah, jadi dengan asam umat ini dia akan menjadikan atau membuat besi, mangan dan sebagainya itu menjadi chelator. Chelator itu apa? Chelator itu makanan yang siap saji ya. Jadi mikro ya, pupuk mikro itu seperti besi, mangan dan sebagainya, dia direduksi dengan asam umat dan menjadi chelator. Nah, chelator itu kalau sudah jadi chelator, nah itu baru dimakan oleh tanaman, gitu kan? Nah, itu paham ya? Jadi dia sebagai chelator, sebagai pemasak pupuk mikro lah. Nah, terus dia yang kedua, dia menangkap pupuk ya. Jadi ketika kita campur pupuk kita NPK 16-16 mungkin ya, apalah nanti, jadi dia akan menangkap ya. Jadi dia akan menahan ya, menangkap pupuk supaya tidak terbawa air ya. Dan kita pupuk, besoknya hujan, bawa air. Makanya penyerapan untuk pupuknya ini mencapai 90 sampai 100% dengan asam umat. Tapi kalau tanpa asam umat itu sekitar 30 sampai 50% lah. Kalau kita pupuk dengan tanpa asam umat, itu yang termakan oleh tanaman sekitar, seandainya kita memupuk 10 kilo, mungkin hanya 5 sampai 7 kilo saja yang termakan. 3 sampai 7 kilo yang termakan, sisanya hanya terbawa air dan mengendap di tanah dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan asam umat, maka dia akan menarik ya, menahan pupuk dan air, dan dikomposisi, dimasak dan dimakan oleh tanaman. Nah, itu contohnya pupuk urea ya. Urea itu kan NH4. Jadi kalau kita memupuk urea di waktu panas apalagi ya, dia akan menguap. Tapi kalau kita campur dengan asam umat, dia akan menahan pupuk dan mereduksi urea tadi menjadi NO3. Kalau NO3 itu sudah siap saji untuk tanaman. Makanya asam umat ini sangat penting ya bagi keberlangsungan bakteri dan pupuk di dalam tanah. Terus dia, asam umat ini bisa selanjutnya menangkap air di bagi lahan-lahan tanah kering mungkin ya, atau cuaca yang lagi ekstrim. Nah, dia bisa melembabkan atau menghumuskan tanah. Itu dia bisa mengemburkan tanah ya. Tanah bisa menjadi berongga
karena mikroorganismenya bisa tumbuh di situ. Jadi tanaman akan menjadi lebih fresh, lebih segar ya. Karena dengan asam umat ini bisa menjadikan pertukaran ion. Jadi tanah itu bisa menjadi gembur dan hitam. Itu tentang asam umat. Ya, untuk gambarannya sudah kita prediksikan ya. Ini. Jadi pupuk tanpa asam umat ini daya serapnya atau termakannya oleh tanaman itu sekitar 30 sampai 50%. Jadi kalau kita memupuk 10 kg, mungkin yang termakan 3 kilo sampai 5 kilo saja yang bisa dimakan oleh tanaman. Yang lainnya di bawah air, mengendap dan sebagainya, tidak termakan. Karena apa? Karena tanaman itu untuk mereduksi pupuk, untuk mengolah pupuk itu butuh proses yang panjang. Dengan asam umat ini maka membantu tanaman untuk mereduksi pupuk menjadi makanan yang siap saji. Nah, terus jadi pupuk tanpa asam umat 30-50%. Pupuk dengan plus asam umat itu daya serapnya 60-100% ya. Jadi perhitungannya begini, kalau 10 kg pupuk tanpa asam umat itu sama dengan kita memupuk 7,5 kg. Jadi kita lebih irit 2,5 gram, 2,5 kilo lah. Jadi kita memupuk 10 kilo tanpa asam umat itu akan sama dengan kita memupuk 7,5 kilo dengan ditambah asam umat. Bila kita hitung-hitung ya, karena pupuk sekarang sangat mahal, jadi kita hitung aja lah ya. Ya, sekarang pupuk paling mahal kira-kira sekitar 15.000 lah ya. 15.000 dikali 10 kg berarti 150.000. Terus kalau kita pakai asam umat 7,5 kg pupuk dikali 15.000 yaitu 112.500, ditambah asam umat 1 on itu sekitar 5.000-an lah ya. Kalau 1 kilo sekitar 50.000 ya. Berarti 117.500. Jadi kalau kita kalkulasi yang menggunakan asam umat itu lebih hemat 32.000 dalam 10 kilo ya, sahabat sekalian. Jadi kalau kita pakai pupuk yang bagus 10 kilo itu sekitar 150.000 tanpa asam umat. Kalau kita pakai asam umat kan tadi perbandingannya 7,5 ditambah asam umat itu kita bisa menghemat Rp32.000. Jadi kita bisa menghemat 32.000, tanah kita menjadi bagus. Tanaman, kalau tanah sudah bagus tentu tanamannya akan bagus. Itulah sekilas tentang asam umat. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba ya silakan mencoba ya. Untuk mereknya ya masing-masing ya, tergantung pahamnya masing-masing ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami ulas untuk asam umat. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya ya bolehlah coret-coret di bawahnya. Sekian dari kami. Wassalam. Semangat selalu. Gusti Ratu.